Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk sahabat RJS semua dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi bersama kami di RJS ND Channel. Dan sahabat RJS, di siang hari ini kami akan meliput dan mengabarkan kepada sahabat semua kondisi terkini kota ND, khususnya terkait dengan perkembangan umat Islam di kota ND. Dan bagaimanakah kota ND atau Islam di kota ND? Mari ikuti terus kami sahabat, akan kami tunjukkan bagaimana kehidupan toleransi yang ada di kota ND, Flores, NTT. Dan sahabat RJS, saat ini kami tengah berada di Jalan Kilemutu, jalan yang kemarin sempat dilewati oleh Bapak Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan sahabat RJS, menyikapi komentar sahabat semua, ada yang mengatakan bahwa ada pelarangan azan di kota ND. Untuk itu kami akan kabari informasi tentang Islam di kota ND. Dan sahabat RJS, saat ini kami tengah berada di Bundaran Lampu 5 ND, lokasi di mana kemarin kami menyambut Bapak Presiden yang hadir di kota ND. Di sini kemarin dipenuhi dengan warga kota ND ya sahabat. Dan hari ini hari Jumat tanggal 3 Juni tepatnya pukul 11.40 kami berada di Bundaran Lampu 5 ND dan terdengar jelas suara lantunan ayat suci Al-Quran di masjid yang ada di Bundaran Lampu 5 ini sahabat, sebagaimana yang sahabat semua dengarkan. Beginilah suasana di hari Jumat, khususnya ketika akan memasuki waktu sholat Jumat di kota ND. Walaupun tidak semua masjid, namun ada masjid yang memutar rekaman bacaan ayat suci Al-Quran ya sahabat. Nah, inilah suasana Islam di kota ND. Dan ini adalah pintu masuk menuju Bandar Udara Haji Hasan Arub Usman ND, tempat kemarin Bapak Presiden tiba ya sahabat, tepatnya di Bundaran Lampu 5 ND. Dan di sini tepat di belakang kami ini terdapat sebuah aula yang biasa digunakan untuk acara-acara ya sahabat. Nah, aula ini terletak tepat di samping atau di sebelah aula ini adalah sebuah gereja Katolik yang mana keberadaannya adalah sangat dekat dengan masjid yang ada di Bundaran Lampu 5 ND tadi sahabat. Nah, ini adalah area gereja di Bundaran Lampu 5 ND. Dan bersebelahan dengan masjid yang ada di Bundaran Lampu 5 ini sahabat. Inilah kehidupan beragama di kota ND. Dan ini adalah gerejanya sahabat, gereja Katolik ND, salah satu gereja besar yang ada di kota ND yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Nah, ini dia Jalan Gatot Subroto ND. Dan sahabat, di sana adalah Bundaran Lampu 5 ND tempat kami berdiri tadi, yang mana di sana terdapat sebuah masjid. Kita lanjut sahabat, ini adalah Masjid Nurul Hidayah ND atau Masjid Raya ND, terletak di Jalan Masjid Raya sahabat. Dan sahabat RJS dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Ambon, Maluku, Kupang, Ternate, Irian Jaya, Papua, ya sahabat semua dari Sabang sampai Merauke.
Nah, ini adalah Masjid Raya Ende yang mana terdengar lantunan suara azan di siang hari ini menjelang pelaksanaan sholat Jumat, sahabat. Dan ini adalah bukti yang kami berikan bahwasanya kota Ende adalah kota Pancasila, kota penuh dengan toleransi, sahabat. Jadi jika ada informasi yang mengatakan bahwa ada pelarangan azan di NTT, khususnya di kota Ende, sesungguhnya tidak benar, sahabat. Kota Ende adalah kota yang majemuk, kota Pancasila, yang mana di sini sangat saling menghargai di antara sesama pemeluk agama, sahabat. Kehidupan yang sangat damai, aman, nyaman, tentram di kota Ende. Dan sejak lama, sejak puluhan tahun lalu tidak pernah ada konflik SARA di Ende, sahabat. Semuanya hidup dalam kekeluargaan. Dan memang orang-orang Ende memiliki sifat atau budaya kekeluargaan yang sangat tinggi, sahabat. Hubungan kekeluargaan di Ende dengan adat istiadatnya yang mengharuskan kami harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan saling menghargai satu sama lain. Dan ini adalah bukti bahwa kota Ende adalah kota toleransi. Dan kota Ende khususnya adalah kota yang majemuk, yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sahabat. Dan ini adalah Masjid Agung Nurul Hidayah Ende, atau biasa dikenal dengan Masjid Raya Ende, yang dibangun oleh Yayasan Pancasila di masa kepemimpinan Bapak Soeharto. Ini dia masjidnya, sahabat, Masjid Raya Ende. Dan tampak di layar kaca bangunan berlantai 2, sahabat, di area Masjid Raya Ende, yaitu perpustakaan dan TPA, sahabat, yang ada di Masjid Raya Ende. Dan ini suasana terkini di Masjid Raya Ende menjelang pelaksanaan sholat Jumat, sahabat. Nah, ini dia teras masjid yang berukuran besar. Tampak juga di layar kaca kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 4, sahabat, di sana yang tengah parkir. Karena memang di setiap hari Jumat masjid ini akan sangat banyak dikunjungi oleh jemaah, sahabat, untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan ini adalah Ende Flores NTT. Masa kita mengamalkan orang beriman itu yang selalu berjamaah di masjid di mana ia berada. Di mana azan dikumandangkan? Wajib berakhir. Kita lanjut, sahabat RJS. Nah, kami saat ini tengah berada di Jalan Patimura Ende. Nah, di Jalan Patimura Ende terdapat sebuah tulisan, sahabat, di sana Minal Aidin wal Faizin, dan terdapat gambar yang sedang berpelukan, 2 orang sedang berpelukan dari teman-teman yang Nasrani dan Muslim, sahabat.
juga gambar sebuah masjid di sana, dan ini dibuat oleh teman-teman kita yang beragama Nasrani kemarin di saat bulan Ramadan sahabat menjelang Hari Raya Idul Fitri, sebagai bentuk ucapan selamat Hari Raya kepada umat muslim yang ada di kota Ende sahabat. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kehidupan beragama di kota Ende, Flores, NTT. Dan ini suasana di siang hari ini kurang lebih pukul 1 sahabat di Jalan Patimura Ende. Kita lanjut ke Jalan Pahlawan sahabat RJS. Nah, di Jalan Pahlawan ini terdapat sebuah pura sahabat. Nah, ini dia puranya, tempat ibadah bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Dan tepat di samping pura ini adalah perumahan Kodim Ende Flores NTT. Dan pura ini telah berdiri lama sahabat di Jalan Pahlawan Ende. Inilah bentuk keberagaman yang ada di kota Ende. Masjid Arabiktah Ende. Nah, ini adalah masjid yang berdiri sejak tahun 1930 sahabat, dan menjadi masjid tempat ibadah atau sholat bagi bapak proklamator kita, yaitu Bung Karno semasa masa pembuangannya di kota Ende. Dan masjid ini adalah masjid yang bersejarah yang berada di Jalan Masjid Kota Ende. Dan perlu kami infokan bahwasannya di dalam kota Ende saja terdapat lebih dari 100 buah masjid sahabat, dan semua masjid ini akan mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat. Dan ini merupakan bentuk kehidupan toleransi yang sangat tinggi di kota Ende, yang mana umat muslim di kota Ende hidup bersama saudara-saudara kita yang mayoritas Nasrani sahabat. Semuanya aman, damai, dan kehidupan kekeluargaan sangat tinggi di kota Ende. Kita lanjut ke Jalan Soekarno Ende. Nah, ini dia perempatan Soekarno yang kemarin disinggahi oleh Bapak Presiden. Dan kita teruskan perjalanan ke jalur pertokoan sahabat. Mari kita lihat ada apa di jalur ini. Di jalan ini adalah jalur pertokoan di Pasar Bungawani Ende. Dan telah tampak menara masjid sahabat. Nah, ini dia sebuah masjid, Masjid Darul Yakin Ende di jalur pertokoan sahabat. Dari Masjid Darul Yakin kita lanjut lagi perjalanan kita, dan kita terusi jalan ini sahabat di siang hari ini. Nah, tak jauh dari Masjid Darul Yakin, kurang lebih 100 sampai 150 meter terdapat sebuah masjid di sini sahabat. Dan ini adalah masjid yang ada di kota Ende. Masjid At-Taqwa terletak di jalur pertokoan. Dan tak jauh di sana nampak sebuah menara lagi sahabat. Nah, ini dia masjidnya, kurang lebih 100 sampai 150 meter terdapat lagi semua masjid di sini. Nah, ini membuktikan bahwasanya kota Ende adalah kota toleransi sahabat, karena banyak berdiri masjid di kota Ende. Masjid Nur As-Siddiq yang berada di Jalan Gajah Mada, kota Ende. Nah, ini dia sahabat, masjid berjajaran di jalan ini. Dan kita teruskan lagi perjalanan di siang hari ini. Dari Masjid Nur As-Siddiq kurang lebih 200 meter sahabat terdapat lagi sebuah masjid. Nah, ini dia masjidnya.
Masjid Mutmainah Ende. Dan masjid-masjid yang ada di kota Ende, tepatnya di Jalan Gajah Mada ini, terus berjejer sahabat, karena memang di sekitar sini merupakan warga masyarakat yang beragama Islam yang menempati daerah ini dan memiliki area yang sangat luas sahabat, sehingga terdapat banyak masjid di sini. Nah, ini kurang lebih 200 meter terdapat lagi sebuah masjid. Dan memang kehidupan beragama di kota Ende itu sangat baik sahabat. Dan itu jalur menuju ke bawah pantai, kurang lebih 200-300 meter adalah pantai Ende. Dan ini merupakan daerah di sekitar pesisir pantai Ende, yang mana bermukim di sini adalah mayoritas saudara kita yang beragama Islam sahabat. Maka tidak heran jika di jalur ini akan terdapat banyak masjid. Dan tak jauh dari masjid tadi tampak juga sebuah masjid di sini sahabat. Nah, ini dia Masjid Darul Jamal yang memang jaraknya sekitar 200-250 meter sahabat. Yang mana ketika memasuki waktu sholat, masjid-masjid ini akan mengumandangkan azan. Dan itu menandakan bahwasanya kehidupan beragama di kota Ende sangat baik, dan tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa ada pelarangan ibadah ataupun melantunkan suara azan di kota Ende. Bahkan di NTT kami belum pernah dengar ada pelarangan suara azan sahabat, sehingga kehidupan beragama di kota Ende sangat baik karena Ende kota Pancasila. Dan sahabat RJS, sampai di sini dulu informasi terkait dengan kehidupan umat Islam di kota Ende, karena kota Ende di siang hari ini mendung dan sebagaimana yang tampak di layar kaca, hujan telah turun sangat lebat sahabat. Maka kami akhiri liputan kami di siang hari ini. Tak lupa kami ucapkan limpahan terima kasih untuk sahabat RJS semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Kita Indonesia sahabat, terima kasih banyak atas dukungannya kepada kami RJS Ende Channel. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga pada teman-teman yang telah subscribe dan telah komen. Terima kasih banyak sahabat atas dukungannya. Terima kasih Atta Endelio Sarepawe. Terima kasih Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk sahabat semua.